Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asma Makfiratunisa dengan NIM 2020103703111138. Nah, pada tugas kali ini kita akan membahas mengenai konfigur IPv4 dan IPv6 statis dan default routes. Jadi, kita akan membuat static dan default route untuk IPv4 and IPv6. Yang mana di sini kita diberikan dua PC host, kemudian ada satu web server, lalu di sini terdapat tiga switch, lalu terdapat juga tiga router. Di sini kita ubah dulu letak dokumennya. Nah, sudah. Lalu di sini terdapat addressing table, di sini berisi interface dan IP address-nya. Lalu di objektivitasnya ini kita diminta untuk konfigurasi static root, default root, dan floating static root untuk IPv4 and IPv6. Yang mana misalnya kita pisahkan ini, kita simpulkan. Pertama itu kita membuat static and floating untuk IPv4 and IPv6. Kemudian kita di sini suruh konfigurasi static and floating static root dari internal lens dari IPv4 and IPv6. Dan di sini kita disuruh membuat host root dari IPv4 and IPv6. Nah, di sini terdapat catatan. Jadi catatannya itu metode pendekatan yang kita gunakan ini tuh hanya sekadar untuk menilai kemampuan kita saja dalam konfigurasi berbagai jenis router statis. Kan tetapi pendekatan ini tidak untuk mencerminkan real production-nya. Ya, jadi maksudnya tuh di sini fungsinya tuh kita untuk simulasi saja gitu. Baik, langsung saja di sini ke part yang pertama. Kita diminta untuk melakukan konfigurasi IPv4, static, dan floating static default routes. Yang mana pada jaringan paket tracer ini membutuhkan router statis untuk menyediakan akses internet ke pengguna internal melalui ISPs. Dan itu, router ISP ini memerlukan router statis untuk mencapai LAN internalnya. Jadi di sini routernya itu terbagi jadi dua, yaitu buat LAN dan buat ISP. Jadi, kita itu diminta untuk mengkonfigurasi root statis sebagai root utama dan juga floating untuk router sebagai router redundant atau router cadangan. Lanjut ke step 1, configure IPv4 static default routes. Jadi langkah pertama itu pada edge router itu mengarah ke luar bagian ISP. Dari router itu kita diminta directly connected IPv4 default static route. Dari edge route itu dari edge route mengarah ke bagian ISP, yang mana ISP-nya ini kita gunakan sebagai primary default-nya. Gitu. Lalu di sini kita masuk saja langsung ke edge route-nya. Kemudian kita langsung enable konfigurasi terminal. Lalu kita masukkan IP root-nya 0000. Kemudian subnet mask-nya 000 dan serialnya di 000 jadi 10 10 10 1. Nah, IP dan subnet default root-nya itu kan arahnya menuju ke ISP1. Karena di sini masih default, jadi itu masih 000. Nah, di sini kita lihat juga kan di default root ini menuju ke ISP itu kan ISP berada di serial 000. Yang mana itu serial 00 itu 10 10 10 1. Gitu. Setelah kita ada step kedua. Step kedua, configure IPv4 floating static default route.
pada step selanjutnya ini kita diminta untuk directly connect to IP4 menggunakan floating static default route yang mana default route ini melalui SP2 dan nilai administrative distance-nya itu harus bernilai 5. Ini di sini di edge root kita masukkan ini tadi. Di sini 5. Kenapa 5? Karena di SP2 itu berada di serial 001. Dan serial 001 ini 10.10.10.5 ya IP address-nya. Dan di sini administratifnya 5. Udah, kemudian lanjut ke part 2 ya. Di part 2, di part ini kita diminta untuk konfigur IPv6 static dan floating static default routes. Jadi persis kayak part 1 tadi, akan tetapi di part 2 ini kita konfigur IPv6-nya. Jadi langsung saja kalau IPv6 itu kita tulis IPv6, kemudian root, sini masih garis 00 ya, ke 1, kemudian DB8, A, kemudian 1, 1. Nah, karena IPv6 ini, jadi kita tidak perlu pakai prefixnya. Prefixnya itu kan per 64. Dengan sini tujuan ISP1. ISP1 itu 2001 ya. Ini 2001 DB8A1 itu tanpa prefix 64. Oke, udah step 1. Apa ini? Invalid. IV6. Oh, kebalik. Kebalik ya. Maaf ini karena udah malam rekamannya jadi agak salah-salah ya. Nah, ini udah benar. Lalu kita lanjut ke step 2 dari part 2. Step 2, configure an IPv6 floating static default route. Kita diminta untuk configure floating static default route IPv6. Jadi di @groot ini kita disuruh configure next hop IPv6 floating static default route dengan cara melewati si router ESP2 dengan administratifnya itu 5. Caranya itu sama aja kayak tadi. Nih, root 1. Karena di sini kita melalui ESP2, jadi di sini kita udah jadi 2. Dan karena menggunakan administratif, jadi tulis 5. Oke, udah. Lanjut kita ke part 3. Di part 3 ini kita diminta configure IPv4 static and floating static route to the internal LAN. Jadi kita diminta untuk IPv4 static and floating static route ke arah internal LAN. Jadi kalau part 1 dan 2 itu mengarah ke luar ESP, nah kalau di part 3 ini kita mengarah ke LAN-nya. Nah, part 1, 2 itu kan kita mengarah ke bagian sini, ESP1, ESP2. Nah, kalau di part 3 itu kita disuruh mengarah ke LAN 1 dan LAN 2 ini. Gitu. Nah, lanjut ke step 1. Configure IPv4 static route to the internal LAN. Jadi, di step 1, kita itu diminta untuk configure IPv4 static route ke arah internal LAN. Jadi pada router ESP ini, kita configure next hop IPv4 static route-nya untuk mengarah ke LAN 1 melalui edge router. Jadi caranya itu kita masuk dulu ke ESP. Di ESP1, kita ke ESP1 lalu kita configure enable konfigurasi terminal, lalu kita masukkan
Perutnya 192, 168, 1016, kemudian subnetlistnya 255, 255, 240. Lalu serialnya 10, 2. Nah, jadi saya jelaskan, jadi di sini kita hubungkan kan dari dengan IP dari LAN 1. Ini IP LAN satunya, yang mana 255.240 ini kita dapatkan dari perhitungan prefiksnya. Nah, jadi karena mengarah ke LAN 1 yang berada di IP 1016 ini, kemudian subnet NAS-nya itu kan 255.255.240, yang mana itu harus melewati edge router, yang edge routernya tadi itu berada di serial 0000. Serial 00 itu 1 ya, 1011. Kok 2? Berada di edge router 2. Oh, benar, benar. Udah. Di begitu, kita lanjut ke yang bagian B, masih di SP1, kita disuruh configure next hop IPv4 static route menuju LAN 2 melalui edge router. Lanjut kita di sini sama cuman kita ganti karena kita ke LAN 2. Jadi di sini IP address-nya tuh berubah. Jadi 11.32. Lalu subnet mask-nya itu 255.255.224. Dan serial root-nya itu sama ya, 00002. Oke, udah benar. Lanjut kita ke step 2. Configure IPv4 floating static route to the internal lens. Sekarang kita disuruh mengkonfigurasi IPv4-nya masih di ESP1. Yang A ini, configure directly connected floating static route ke LAN 1 dengan nilai administratifnya 5. Langsung saja di sini ESP1, kemudian karena ini LAN 1, jadi di sini 10, 16, kemudian subnet mask-nya 240, lalu harus ngerti root-nya sama gigabit Ethernet 000. Gigabit 000 itu, gigabit 00 maksudnya, itu 198, nih, 192 gigabit edge root, SP1. Hmm, 198.002 SP2 ya. Hmm, 25 kita masukkan prefixnya ya. 3 bit 00 itu 01 apa 02 ya? Coba deh kita 002. Hmm,
Salah berarti benar 2 ya. Udah, lanjut kita ke selanjutnya. Bagian ini dari Clifford LAN 2 ke ESP2. ESP2 jadi benar ya 198.002. LAN 2. Di LAN 2 ini, ininya yang berubah. 11.32. Kemudian subnet masknya 224 dengan 5-nya belum. 5 udah. Kemudian ininya kita ulang ya. Pantas tidak nambah di complexionnya. 240. Kemudian 1610. Yang tadi suruh masukkan administratifnya kan 5. Oke, udah selesai. Kita lanjut ke part 4. Di part 4 ini configure IPv6 static and floating static route to the internal lens. Jadi part 4 ini kita diminta untuk mengkonfigurasi IPv6 static floating route menuju ke internal LAN. Mana tadi hampir sama kayak tadi, cuman sekarang itu kita menggunakan IPv6 karena kita masih di ESP1. Masih di ESP1. Nah, yang pertama ini di ESP1 kita configure next hop IPv6 static route menuju LAN 2. Sama LAN 1 dulu, lalu kita ke LAN 2. Jadi masih di ESP1, kita masukkan IPv6, IPv6 root, kemudian DB8, 1, 11, 11 ya. IPv6 karena kita menggunakan LAN 2. LAN 2 itu nih 11 ya. Benar. 11 fixnya 64. Lalu 201 DB8 A 112. Nah, jadi di sini menggunakan LAN 1 ini 201 DB11/64 ini dengan router serial 0000. Di sini 201 DB A112. Udah benar, lalu um, oh no, salah. LAN 1 ini 10 ya. Ininya, maaf salah. Ini 10, ini 2. Udah, kita lanjut ke yang LAN 2. Di LAN 2 ini masih sama. Ini sama. Ini udah bener sih, kok nggak jalan ya? Sini IPv6 root
IPv6 root, kemudian 2001, DB8, 1, 1, 11, kemudian 4, kemudian 2001, DB8, A1, 2. Jadi saya menggunakan LAN 2 yang 11 titik 64 titik 00 1 per 2. Benar, tapi tidak nambah ya complexionnya ya. Apa yang salah? ISP1. Kenapa ya? Hmm, IPv6 root 201 DB8 1 10 11 64. Oh, pantas. Ini gara-gara tidak teliti. 10, nah garis 64. Titik-titiknya lupa. Loh, oh sebentar. IPv6 root 201 titik DB8 1 10 64 tuh udah bener. 01 DB8 kok kok nggak bisa ya? Hmm, oh, ininya yang double tuh yang 10-nya. Salah. Enggak juga gitu. Bener lah. Per 64. LAN 1. Nih 201 DB8 11 DB8 1110 64. Apa ya? PV6 root 2001 DB8 1 10 slash 64 dengan serial 001 itu serialnya 000, jadi 201 DB8 A1 2. Nah, udah benar. Apa ini yang salah? Lanjut ke yang LAN 2. LAN 2 itu 11. Ini 1, 11. Ya sama. Dah. Nah, udah benar. Lalu kita selesai nih. Kita selesai, kita lanjut ke step 2-nya. Step 2-nya ini sama kayak tadi, cuman ditambah administratif 5-nya. Langsung saja di sini IPv6 root 001 DB8 1 10. Tapi kita LAN 1 dulu 10 64. Harus tambahkan administratifnya 5. Lalu di sini yang LAN 2 dan itu 11 64 201 DB8. Salah guys. 201 DB8
DB8 FF 25. Apa yang salah? Eh, ini 10 dulu, lens 1 dulu. Kemudian 201, 201 DB8. Kemudian F 25. Apa yang salah ya? Hmm, di sini DB8-nya 2. B6 root 201 DB8 titik-titik 1 110 4 201 DB8 FF25. Salah ya guys ya. Hmm, apa yang buat salah? Hmm, next off-nya IPv6 voting tadi lens 1 malah SP2. SP2 nih. SP2 yang ini hmm, titiknya kurang. Kayaknya yang salah. FF. Nah, benar. Gini dah, jadinya tidak boleh ada sampai typo. 11. Kemudian ininya sama. Gigabit Ethernet 0000. Tuh, FF2. Kemudian udah benar, udah nambah complexionnya. Kemudian di sini ada tambahan nih. Jika konfigurasi kita telah selesai dan benar, maka kita bisa memping web server melalui host di LAN 1 maupun di LAN 2. Kan tetapi apabila primary root-nya down, konektivitas seharusnya tetap bisa berjalan. Kita coba aja ya. Kita coba menuju ke PCA. Kita ke command prompt. Lalu kita di sini coba ping 201 FF10. Ini ya, customer server 201 DB8 F10. No. Kita ping 198 dulu. Ping 198 00 10. Udah. Sini request time error berarti masih bisa ping. Kita coba ping IP lain. Yang ini ya IP-nya. Sini kita ping. Nah, ini berhasil. Jadi, oke, udah bisa ya. Berarti konfigurasi kita udah berhasil. Nah, kemudian kita coba ping yang di PCB. Di PCB ini kita ke command prompt. Lalu kita lakukan ping 980010. Nah, di sini berhasil. Kemudian kita lakukan ping ini tadi tipe. Tidak boleh tipe.
berhasil ya. Berarti koneksinya udah jalan. Lanjut kita ke tahap akhir di part 5. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasikan host root-nya, yang mana biasanya di jaringan perusahaan itu sering mengakses server yang dimiliki oleh customer VIP. Nah, di bagian aktivitas ini kita akan mengkonfigurasi suatu root host statis ke arah server, yang mana satu rootnya itu akan menjadi root statis yang akan menjadi satu floating static root untuk mensupport redundancy-nya ESP connection-nya gitu. Jadi kita akan membuat suatu root ke arah edge root menuju customer server dengan dua root, yang mana ada root primer dan primary dan juga floating router. Langsung saja ya kita ke step satunya, itu konfigurasi IPv4 host router. Yang sini di edge router kita diminta untuk mengkonfigur IPv4 directly connected host root to ke customer server. Langsung saja kita di sini ke edge root, kemudian ini kita masuk, kalau kita masukkan IP root 198.00.10 dengan 255 semua ya, karena dia tidak menampilkan prefixnya. Berarti dia punya satu prefix, berarti satu prefix itu dengan prefixnya 32. Cuma 32 itu di sini subnetnya 255. Kemudian karena dia di sini melalui serial 000, jadi kita masukkan di sini serial 00 itu 10 10 10. Masukkan 10 10. Ada error 10 10 10 1. Udah selesai. Kita lanjut. Nah, di sini kita melalui ESP1 untuk jadi yang utama, dan si ESP2 ini sebagai redundant. Oke, untuk floating root yang berarti kita redundantnya dari ESP2, ESP2 kita di sini suruh masukkan administratifnya 5. Langsung saja kita kayak tadi 198.00.10.255.255. Karena kita melewati serial 001, jadi kita masukkan 10.10.10.5 dengan administratifnya 5. Oke, udah jalan. Terus IP rootnya 198.00.10.255.255 sama ya. Kita menambahkan 5 itu aja. Udah. Lanjut kita ke step 2. Step 2 ini kita suruh konfigur IPv6 host root. Sama seperti di atas, kita akan mengkonfigurasi IPv6-nya, yang mana dia akan menuju ke customer server melalui SP1, yang mana dan floating static root yang melalui SP2 dengan nilai administratifnya 5. Gitu. Jadi di sini kita di edge root ini masih masukkan IP rootnya 201 DB8 10, prefixnya 128. Menuju ke SP1, yang mana SP1 itu berada di serial 000. Nih. Dan di serial 000
Oh, salah ya. Apa ya? Oh, IPv6. Lupa. IPv6 root nih dia IPv6 root 201 DB8 228 111. Nah, udah benar. Kemudian yang terakhir itu kita disuruh configure directly connected routing host ke customer menggunakan ESP2 router dengan administratif 5. Nah, karena kita menggunakan ESP2, ESP2 itu customer server 1028 ESP2 serial numbernya itu nih 2 langsung saja 2 kemudian tambah 5. Oke, udah selesai. Jangan lupa untuk kita save di edge root-nya dan SP1-nya itu dengan N, dan lalu copy run start. Oke, udah selesai. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.